Kemudian adanya fi'il mudhari yang kedua itu, fi'il mudhari adalah suatu pekerjaan yang dilakukan, pada peristiwa yang sedang terjadi atau yang akan terjadi ya. Tanda-tandanya selalu diawali huruf zaidah yaitu alif, nun, ya, dan ta. Kemudian dapat diawali oleh amil nasab. Amil nasab itu an, lan, kaya, dan lain sebagainya. Dan ini terakhir akhirannya berharokat kasroh. Kemudian ada domir yang diawali amil dapat diawali dengan amil jazm seperti lam, lama, il, alam, alamma. Dan ini akhirannya berharokat sukun ya. Kemudian ada fi'il amar. Fi'il amar itu suatu pekerjaan yang menunjukkan suatu perintah, atau di bahasa Indonesia mah imperatif ya. Tanda-tandanya biasa diakhiri dengan harokat sukun seperti qala zhabu, kan terakhirnya berubah menjadi sukun ya, sukun. Kemudian bisa dimasuki wawu jamak. Cukup sekian materi dari saya, yaitu tentang huruf dan fiil. Selanjutnya saya akan menyebutkan contoh-contohnya yang saya dapat di materi ke 44 kali ini. Yang pertama ini adanya lil mu'minin. Ini termasuk ke dalam isim muzakkar. Kenapa dinamain isim muzakkar? Karena muzakkar ini kan akhiratnya ditandai dengan ya dan nun atau wawu dan nun. Kalau muannas itu ta marbuthah atau alif dan ta, itu ya. Dan ada fil ibtidai. Ini termasuk ke dalam huruf jar, dikarenakan di sini adanya dua huruf jar yaitu fi dan alif lam, maka ini termasuk dalam jar majrur. Kemudian ada Abu Hanifah. Ini termasuk dalam isim muannas ya, karena itunya terdapat tamar, termasuk isim muzakkar muannas. Ali Syaihil Al-Qadi. Ini termasuk dalam huruf jar yaitu alif lam ya, termasuk dalam huruf jar atau isim. Kemudian ada qala masya ikhna, termasuk dalam fi'il madi karena berharokat zohir yaitu qala, fathah ya. Dan ada qadar syabaqi. Ini termasuk ke dalam fi'il madi karena di sini ada qad yang artinya sungguh, yang artinya sungguh itu termasuk dalam fi'il madi. Kalau mudhari itu yang artinya qad itu terkadang ya. Dan ada bil i'adati. Ini termasuk adanya dua jar yaitu bil dan alif lam, termasuk dalam isim karena ditandai dengan jar adanya khairab khufats yang ditandai dengan kasroh ya. Kemudian ada birrifqi. Ini termasuk huruf jar ya, karenanya ba maka harokatnya berubah menjadi kasroh. Dan adanya intihai termasuk dalam huruf jar ya, alif lam. Kemudian ada qadara ma yumakin termasuk dalam fi'il madi karena yang artinya sungguh biasanya di situ tuh kalau fi'il madi. Kemudian ada watadriji termasuk adanya ataf, huruf ataf yaitu wawu ya. Kemudian ada ini mah tadi udah. Kemudian wa qad qala termasuk fi'il madi karena qad selanjutnya artinya sungguh, maka termasuk fi'il madi. Kemudian wayan bagi, ini termasuk dalam huruf ataf yaitu adanya wawu ya. Selanjutnya saya akan menerjemahkan per kalimatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fayakunu mubarakan lil mu'minina wa amma qadara sabaqu fil ibtida'i wa kana Abu Hanifatan yuhki ani syaihi al-Qadi imami Umar bani imami Abi Bakrin Az-Zarnaji annahu qala. Maka jadilah hari Rabu yang diberkahi bagi orang-orang mukmin untuk ukuran memulai, dan adapun untuk ukuran yang memulai belajar. Dan beliau menceritakan maka adalah Abu Hanifah yang beliau menceritakan ani Syaihil Al-Qadi imami Umar bin imami Abi Bakrin Az-Zarnaji
bahwasanya sungguh berkata qala masyayikhuna rahimahullahu ta'ala yang bagi ayyakuna qadara sabaqi lil mubtadi qadara ma yumkinu dabatuhu bil i'adati. Berkata guru-guru kami, semoga Allah merahmatinya, yang semestinya pelajar hendaklah ukuran memulai pelajaran bagi pemula seukuran apa-apa yang memungkinkannya, menguasainya dengan pengulangannya. Wa marrataini wa zidu kulla yaumil kalimatin, dan menambahkannya 2 kali setiap harinya, diulang-ulang sehingga bahwa dia hatta annahu wa into as-sabaqu wa kasura yumkinu dabtuhu bil i'adati marrataini wa zazidu birrifaqi wat tadariji. Sesungguhnya bahwa dia meskipun lama untuk memulai dan banyak mengulang-ulangnya, memulangkannya, menguasainya, dan dengan pengulangannya 2 kali dan menambahkan dengan lembut dan teratur. Fa amma iza tawalla sabaqu fil ibtida'i waqta jailal i'adati, maka apabila terlalu panjang memulai pelajaran di permulaan dan butuh kepada pengulangan, asrul marotin fahuwa fi intihai aidan yakunu, maka hal itu sampai 10 kali pada akhirnya juga menjadi seperti itu. Kadzalika li'annahu ya'tadu dzalika la yatruku tilqal 'adata. Demikianlah sesungguhnya kebiasaan dan tidak bisa meninggalkan itu kebiasaan illa bijuhdin katsirin wa qad qila sabaqu harfun wa ta'raru alfu, kecuali dengan semangat yang besar, dan sungguh dikatakan memulai pelajaran 1 kali hitung dan pengulangannya 1000 kali. Ayam bagi ayam betadi bisyai'in yakunu aqraba ila fahmihi, dan semestinya mulai belajar dengan sesuatu yang menjadi lebih dekat kepada yang memahaminya. Jadi intinya, menurut yang diceritakan menurut Abu Hanifah dari Syekh Al-Qadi Al-Imam Umar bin Imani Abi Bakrin, itu hari Rabu yang bagi orang-orang mukmin untuk ukuran-ukuran yang untuk memulai pelajaran itu untuk pemula dalam memulai pelajaran itu harus mengulang-ulanginya, memahaminya, mempelajarinya walaupun hanya sekali sampai beribu-ribu kali. Itu pelajar itu harus mengulang-ulanginya dari memahami, mempelajari materi pelajaran tersebut. Maka dari itu, untuk memulai bagi pelajar itu hendaklah mengulang-ulangi dalam pelajaran untuk mengerti dalam memahami, terus mempelajari pelajaran-pelajaran itu agar paham walaupun 1 kali ataupun beribu-ribu kali. Itu simpulan dari materi ke-44. Itulah materi dari 44 dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.